اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Jemaah sholat dhuhur Masjid Al-Hidayah yang senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, maunah, bimbingan serta limpahan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebagaimana biasa kita dapat menjalankan agenda kita dalam keseharian kita. Mudah-mudahan agenda yang kita susun ini betul-betul mempunyai progres untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rutinitas yang kita laksanakan ini betul-betul mendapatkan bimbingan, limpahan, naungan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah agar kiranya Allah melimpah ruahkan rahmatnya, keselamatannya, keberkahannya kepada pemimpin kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci-suci, para sahabatnya yang terpilih, dan juga kepada kita semua yang berusaha untuk semaksimal mungkin mengikuti jejak langkah beliau beserta keluarga, sahabat dan salafus soleh serta guru-guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam pertemuan kali ini dengan alokasi waktu yang relatif singkat, kita hendak membicarakan tentang suatu fenomena yang terjadi kepada manusia, yang sering sekali manusia itu mengalami degradasi moralnya. Sebagaimana yang Allah tegaskan bahwasannya kita umat manusia ini adalah makhluk yang terbaik, dan ini makhluk yang terbaik ini ditegaskan oleh Allah dengan sumpahnya yang terdapat di dalam surat At-Tin. Tengok bagaimana Allah bersumpah dan menegaskan bahwasannya manusia ini adalah makhluk yang terbaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, dan inilah dan demi negeri ini yang aman sentosa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik ciptaan. Sering sekali tatkala Allah ingin menegaskan sesuatu tentang kondisi manusia, sering sekali tatkala Allah hendak melegitimasi sesuatu yang urgen, yang esensi, yang berkenaan dengan manusia itu, sering sekali Allah mengungkap dengan sumpah. Yang sumpah itu, yang dibuat sumpah atau item yang dibuat sumpah adalah ciptaannya sendiri. Ini maksudnya apa? Karena memang Al-Quran ini adalah undang-undang dari Allah, supaya undang-undang Al-Quran ini difahami oleh manusia, maka Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa manusia. Dan sesuatu yang dikenal oleh manusia adalah sesuatu yang sering dilihat,
diraba, bahkan bisa dirasakannya, termasuk dalam buah-buahan ini. Maka Allah ingin mendekatkan konsepnya agar kiranya konsep ini betul-betul dicerna, difahami, diselami, dihayati, bahkan dirasakan. Sering sekali Allah memakai sumpah itu dengan sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang sangat nyata sekali, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita raba, bahkan kita bisa rasakan. Banyak sekali misalkan Allah bersumpah dengan waktu, padahal waktu itu juga ciptaan Allah. Allah bersumpah dengan malam, malam itu juga ciptaan Allah. Dan di dalam surat At-Tin ini didahului dengan 3 kali Allah bersumpah, yang item sumpahnya itu, yang dibuat sumpah itu adalah semua ciptaan-ciptaan Allah. Tetapi buah-buahan ini yang memang betul-betul kita bisa raih, bisa kita rasakan, bahkan bisa kita makan. Watin, demi buah tin, wazaitun, dan buah zaitun, waturi sinin, bahkan demi bukit Tursina, wahadal baladil amin, bahkan demi negeri ini yang aman sentosa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami kata Allah telah menciptakan manusia ini dalam sebaik-baik ciptaan. Fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Maka tidak bisa disangkal lagi dari sekian makhluk Allah yang notabene selain Allah adalah makhluk Allah, apapun itunya itu adalah makhluk. Dari sekian banyak makhluk Allah, yang terbaik, yang tersempurna adalah manusia. Bisa kita saksikan kalau misalkan diri kita dibandingkan dengan binatang apapun, pasti susunan tubuhnya, susunan anatomi tubuhnya yang terbaik adalah manusia. Kalau toh misalkan kita ambil suatu contoh, katanya binatang yang paling cerdas dan masuk berkali-kali di dalam tayangan on the spot-nya di TV Trend 7, taruh kata itu adalah monyet. Katanya monyet ini adalah binatang yang paling cerdas, masih jauh lebih sempurna dan lebih cerdas manusia. Seganteng-gantengnya monyet, gak mungkin mimbangi bagaimana gantengnya kita manusia. Maka ini adalah makhluk yang terbaik. Begitupun tatkala kita bandingkan diri kita dengan malaikat sekalipun, masih jauh lebih baik manusia. Ini menjadi kenyataan fi ahsani taqwim. Kenapa malaikat lebih baik manusia? Karena malaikat makhluk yang monoton, malaikat makhluk yang tidak punya alternatif. Sekali malaikat disuruh sujud saja sampai hari kiamat. Pertanyaannya, mengapa malaikat mampu? Ya karena malaikat tidak kenal capek, karena malaikat tidak punya alternatif, tidak punya nafsu. Sekali malaikat diperintahkan untuk sujud saja sampai hari kiamat, gak pingin makan, gak pingin yang lain, karena memang malaikat tidak mempunyai alternatif, tidak punya pilihan. Lain halnya dengan manusia. Manusia ini terdiri dari tubuh kasar, terdiri dari susunan tulang belulang, terdiri dari daging, terdiri dari darah dan kulit. Manusia mempunyai kepala, punya otak, manusia punya hati, punya rasa. Dengan akalnya manusia bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Lalu
Lalu manusia didoping, didorong oleh hawa nafsunya itu, disuruh memilih. Yang disuruh pilih cuma dua hal. Manusia cuma mengalami dua alam, alam siang dan alam malam. Manusia mempunyai 24 jam dalam sehari. Dalam rentan waktu 24 jam ini, dalam suasana terang dan malam, manusia hanya disuruh memilih mana yang dipilih, antara hak dan batil, antara halal dan haram, antara ma'ruf dan mungkar. Bila manusia dengan segala kelebihannya, dengan akal pikirannya, dengan hati dan perasaannya mampu memilih dalam realitas kehidupan sehari-hari, mengambil yang halal, mencampakkan yang haram, menegakkan yang hak dan menghancurkan yang batil, menjadi yang soleh jauh dari yang salah, menjadi yang taat tidak menjadi yang bejat, yang buruk, maka disitulah manusia pantas menyandang predikatnya sebagai makhluk yang fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Tetapi bila sebaliknya, dalam rentan waktu perjalanannya sehari-hari, manusia justru memilih yang salah dari dua hal ini. Manusia justru memilih yang salah jauh dari yang soleh, menjadi yang bejat tidak menjadi yang baik, menjadi yang maksiat jauh dari taat, malah menegakkan yang batil, menghancurkan yang hak, malah doyannya yang haram, mencampakkan yang halal. Tatkala demikian, manusia itu tidak pantas menyandang predikatnya sebagai makhluk yang fi ahsani taqwim. Akan tetapi kondisinya berada dalam terusan firman Allah, summa radadnahu asfala safilin, lalu kami kembalikan martabat manusia itu serendah-rendah derajat. Di dalam kalimat ini ada lafaz summa. Summa ini merupakan salah satu item dari huruf ataf. Tatkala kita di pesantren mempelajari nahwu sharaf, di situ kenal dengan huruf-huruf sambung, di antaranya waw, ma'a, summa, dan faedah dari kalimat-kalimat ini mengindikasikan sesuatu falsafah atau pelajaran yang mesti kita ketahui. Di antaranya Allah memakai kosakata huruf sambung di sini summa, bukan waw. Kenapa? Karena tatkala waw adalah limutlaqil jam'i, artinya sinambung terus. Tetapi tatkala summa, prosesnya mengandung rentan waktu. Artinya betul Allah secara primordial telah menciptakan manusia ini sebaik-baik ciptaan. Secara primordial Allah telah menyematkan keimanan menjadi makhluk yang baik. Akan tetapi setelah akil balik, misalkan dari umur 15 tahun sampai 40 tahun, 60 tahun, 50 tahun sampai 60 tahun, pilihan dalam kesehariannya itu yang Allah samakan waktunya beserta potensinya sama manusia itu, tetapi yang dipilih justru yang buruk, bukan yang baik. Maka disinilah summa ini faedahnya rentan waktu, akumulasi pilihan, praktek yang kita realisasikan dalam hari demi hari kita, itulah yang akan menyematkan kita, akan melegalkan kita bahwa kita pantas menjadi makhluk yang fi ahsani taqwim. Atau pilihan, praktek dalam realitas keseharian kita, itulah yang akan menggugurkan totalitas fi ahsani taqwim dan kita terjerembab meluncur ke bawah menjadi asfala safilin. Bila manusia dengan akal pikirannya, dengan kecerdasannya, dengan perasaannya, dengan segala potensi yang Allah sematkan di dalam manusia itu justru memilih yang buruk, tidak menjadi yang baik, doyannya yang haram, mencampakkan yang halal, malah menegakkan yang batil, tidak menegakkan yang hak,
maka disitulah manusia meluncur menuju derajatnya yang asfala safilin, serendah-rendahnya martabat dan derajat. Dan inilah yang disebut dengan istilah degradasi martabat manusia. Artinya peluncuran dari atas, dari martabat yang fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan, karena pilihannya meluncur ke bawah menuju asfala safilin, serendah-rendahnya martabat. Bahkan di dalam surat Al-A'raf, dan melalui kesempatan ini saya koreksi, waktu-waktu yang lalu saya menyebutkan ayat ini terdapat di dalam surat Al-An'am, akan tetapi ayat ini adalah di dalam surat Al-A'raf ayat 179, di mana Allah menegaskan, dan sinonim dengan ayat ini adalah walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Walaqad darana, sungguh kami penuhi neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal insi, sebagian besar penduduknya terdiri dari manusia dan jin. Kenapa manusia bisa terjerembab ke dalam neraka jahanam? Karena manusia itu diberi berbagai keistimewaan, berbagai potensi, tetapi tidak pernah digunakan oleh manusia itu. Manusia diberikan pendengaran, tetapi tidak pernah digunakan untuk mendengarkan nasihat kebenaran. Manusia diberikan penglihatan, tetapi tidak pernah dipergunakan untuk melihat kebenaran. Begitupun dikasih akal pikiran, tidak pernah digunakan untuk merasa mencerna mana yang hak, mana yang batil. Akhirnya dalam implementasinya sering sekali manusia itu justru mengambil yang salah, jauh dari yang soleh, menegakkan yang mungkarat, justru menghabisi yang baik-baik, menjadi yang maksiat, jauh dari taat. Jika itu yang kita pilih, maka bukan lagi manusia sebagai predikatnya fi ahsani taqwim, tetapi asfala safilin. Bahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 179 ini Allah mengisyaratkan, menunjuk dengan telak sekali, ulaika kal an'ami bal hum adall, itulah manusia-manusia yang seperti binatang, bal hum adall, bahkan lebih hina, lebih rendah martabatnya dari binatang sekalipun. Kita ambil suatu ibrah. Kita tentunya tahu domba. Domba itu binatang, Pak. Domba itu hewan, bukan manusia. Tetapi manfaat domba luar biasa. Domba bulunya bisa dicukur dan diolah, bisa menjadi wol, menghasilkan uang yang banyak. Domba itu tatkala dipotong, kepalanya bisa dibikin sop, kulitnya bisa dibikin jaket, dagingnya bisa dimanfaatin, tulang belulangnya juga bisa dimanfaatin. Itu domba hewan. Bahkan maaf, kotoran domba itu pun sangat bermanfaat. Domba kotorannya bermanfaat, bisa bikin pupuk. Ini domba, seluruh badannya bermanfaat, berguna. Tetapi manusia yang tidak menggunakan akal pikirannya, manusia yang tidak menggunakan telinganya, manusia yang tidak menggunakan matanya, apanya yang berguna dari manusia yang seperti ini? Kalau domba seluruh badannya bermanfaat, bahkan kotorannya pun sangat bermanfaat, tetapi manusia yang Allah tunjuk dalam surat Al-A'raf ayat 179 ini, ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun, itulah manusia-manusia yang bagaikan binatang,
hanya binatang sekalipun, itulah manusia-manusia yang lalai. Maka martabat kemanfaatannya jauh lebih manfaat domba. Karena manusia yang seperti ini apanya bisa dimanfaatin? Dagingnya betapapun gemuk, manusia gak ada transaksinya, gak ada dijual beli. Pasar mana yang menjual daging manusia? Bahkan maaf, daging celeng pun lebih berharga daripada daging manusia. Coba lihat bagaimana hebohnya bakso celeng, misalnya yang diambil dari Bekasi lalu ke Bandung. Bagaimana daging celeng ini bisa lebih bermanfaat daripada daging manusia? Karena manusia memang tidak dikonsumsi dagingnya, kecuali Mas Sumanto misalnya. Ya, Mas Sumanto dan rekan-rekannya yang seilmu seguru semadrasah dengan dia. Ternyata banyak orang yang suka kanibalisme. Tetapi pada normalnya manusia bukan nilainya diukur dari gemuknya, gantengnya, tubuh besarnya, tetapi dari attitude-nya, martabatnya, artinya, serta kemanfaatan akal pikirannya. Jika ini tidak ada pada diri manusia, maka betul-betul manusia itu lebih rendah dari seekor domba sekalipun. Contoh yang kasar, bahwa manusia yang lebih rendah dari hewan. Allah menciptakan air itu dingin dan menyegarkan. Mengapa yang diminum justru topi miring, brandy, whisky, alkohol dan seterusnya? Mengapa yang digunakan justru morfin, ekstasi dan seterusnya? Allah itu menciptakan madu itu lezat, menyehatkan. Mengapa ekstasi yang dikonsumsi? Allah menciptakan susu lezat, enak. Mengapa brandy yang ia makan dan minum? Dan inilah contoh yang kasar. Tak kala manusia sudah tidak menggunakan akal pikirannya, jauh lebih sesat dan hina dari seekor domba sekalipun. Sebesar-besarnya domba itu nggak doyan whisky, sebesar-besarnya domba itu nggak doyan morfin, ya. Paling domba rumput saja, dia kona'ah, terima ya domba. Bahkan domba itu tak kala dikasih batu akik, batu giok sekarang sama rumput, domba pilih apa? Pilih rumput. Padahal batu giok itu sekarang lagi booming nih. Orang lagi kembali ke zaman batu, ya. Bahkan si Goyong itu di televisi banyak sekali koleksi batu akiknya. Ada yang satu batu akik dihargai 5 juta, bahkan 15 juta. Coba itu domba, nggak ingin itu, pasti rumput. Padahal kalau domba pinter, mendingan ambil aja batu akiknya, dijual untuk beli rumput. Enak, bisa 1 bulan dia nggak cari rumput lagi. Tetapi domba, nah manusia yang tidak menggunakan akal pikirannya secara kognitif betul mungkin lebih pintar, tetapi terhadap keselamatan dirinya, merusak dirinya dengan obatan-obatan setan ini. Banyak sekali yang mati bergelimpangan akibat obatan-obatan setan ini. Justru betul-betul bodoh, betul-betul pilihannya salah. Tetapi manusia yang tidak menggunakan akal pikirannya betul-betul sesat dan menghinakan. Maka supaya tidak terjerembab ke dalam kehinaan dan kesalahan ini, manusia itu
harus mengerjakan amal-amal yang menyelamatkan. Maka di dalam surat At-Tin ini, summa raddadnahu asfala safilin, kemudian kami balikkan martabatnya yang serendah-rendahnya martabat, bahkan lebih rendah dari binatang sekalipun, illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka beriman ini tentunya pakai perasaan, beriman ini pakai akal pikiran, di mana tingkah lakunya, pilihannya, aplikasinya, penggunaan waktunya, alokasi waktu, beserta implementasi segala potensinya betul-betul melalui pikiran, diinvestasikannya dengan yang baik-baik berdasarkan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak merugi, yang tidak mengalami degradasi martabatnya hanyalah illal ladina amanu, hanyalah orang-orang yang beriman. Dan yang kedua, wa amilus sholihat, bukan sekedar iman saja, karena tak kalah hanya sekedar beriman tidak diimbangi, dibarengi dengan amal soleh, cenderung ke iman membabi buta, hanya berdasarkan percaya, tetapi merangkai Allah dengan wa amilus sholihat, di samping beriman sesuai kriteria keimanan yang diajarkan oleh baginda Rasul, diimbangi, diimplementasikan dalam tiap harinya segala potensinya untuk wa amilus sholihat, beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Jika demikian, maka manusia yang fi ahsani taqwim tadi akan mendapatkan pahala ajrun ghairu mamnun, yang tidak akan pernah putus-putus pahalanya. Dan ini, ayat ini bisa kita tafsirkan ke dalam budaya kita sekarang. Yang tidak merugi, yang tidak hina, yang selamat dari degradasinya hanyalah orang yang beriman dan beramal soleh. Selesai. Nah, di dalam Al-Quran ini tidak ada sematan bendera, tidak ada sematan ormas, tidak ada sematan organisasi, baik organisasi sosial ataupun organisasi keagamaan. Dan juga di sini tidak ada sematan mazhab. Artinya mau organisasi apapun, mau PDIP, mau P3, PKB dan seterusnya. Begitupun dalam ormas keagamaan, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau LDII, mau MII, mau PKS, mau Salafi, mau apapun terserah. Begitupun dalam mazhab, mau Syafi'i, mau Maliki, Hanafi, Hambali, Abadi, Syi'i dan seterusnya terserah. Tetapi mazhab-mazhab ini seharusnya dia beriman dan beramal soleh. Terserah mazhab itu nggak penting. Tatkala Anda mengaku sebagai seorang muslim, tunjukkan keimanan dan tunjukkan amal solehnya. Jangan menunjukkan covernya. Mazhab itu hanya cover yang sempit. Mazhab itu hanya pemahaman dalam bidang fikih yang betul-betul membahas tentang ibadah. Tentunya interpretasi manusia tidak sama. Maka jangan dilebur. Silahkan yang dari kecil mempelajari madhab Syafi'i, realisasikan Anda cukup menjadi madhab Syafi'i, tidak perlu melebur setelah tua untuk menginginkan madhab yang lain. Yang lain pun begitu, yang Maliki, yang Salafi, yang PKS dan terus silahkan. Karena bukan itu tujuan Allah melihat. Tetapi Al-Quran pun menantang, berada di ormas apapun Anda, bermadhab apapun kita, berlabelitas apapun kita, beralma mater apapun kita, di dalam Al-Quran yang tidak merugi adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Ini juga bisa disaksikan di dalam surat Wal Asri, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali
kecuali yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ainal mazhab? Mana mazhab itu? Gak ada. Oleh karenanya itu jangan menyematkan, memproklamirkan diri bahwa kami adalah firqatun najiyah, kami kelompok yang paling benar, yang lain salah. Kata siapa? Tidak halal tatkala kita mengaku diri kita, komunitas kita, mazhab kita, bahkan alma mater kita itu sebagai yang benar, yang lain salah. Ini cenderung kita angkuh, congkak dan sombong dengan komunitasnya. Padahal di dalam Al-Quran tidak pernah ada embel-embel mazhab itu. Tetapi dari manapun, mau baju apapun, maaf, mau pakai jenggot atau tidak penting. Yang terpenting Allah mengajak, tatkala Anda Islam, Anda harus menyatakan keimanannya, lalu membuktikan dengan wa amilus sholihat. Itu adalah orang yang tidak merugi. Tengok di dalam surat Al-Asri, hanya itu yang tidak merugi. Jadi tatkala pengakuan, proklamir diri, pentasihan tidak penting. Buat apa setiap hari mengaku ahlus sunnah wal jamaah, bahkan jaketnya ditulis ahlus sunnah wal jamaah, sorbannya ditulis ahlus sunnah wal jamaah, tetapi tatkala ke kantor negara, apa manfaatnya? Buat apa ahlus sunnah wal jamaah diproklamirkan diri, tetapi di keluarganya tidak adil, tetapi zalim? Apa manfaatnya? Semua tidak ada manfaatnya. Oleh karenanya Al-Quran mengajarkan semuanya merugi. Innal insana lafi khusri di dalam surat Al-Asri. Sesungguhnya manusia ini merugi. Illal ladzina amanu, yang tidak merugi hanyalah orang-orang yang beriman wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Sama di dalam surat At-Tin ini, semuanya akan mengalami degradasi dari martabatnya fi ahsani taqwim. Jika salah pilih, hanya dua padahal yang suruh kita pilih, baik buruk, halal haram, hak batil, ya kan, soleh salah, taat maksiat. Itu aja yang Allah suruh pilih. Gak pernah Allah bikin remeng-remeng, tidak pernah Allah kasih alternatif ketiga pilihan, tidak. Bukan triple choice, tetapi hanya dua pilihan saja. Manusia sering salah pilih, padahal akalnya, pikirannya, hatinya, perasaannya Allah telah sematkan semua ke dalam dirinya, suruh memilih di antara satu di antara dua pilihan ini. Dan pilihannya inilah yang akan menyematkan dia sebagai makhluk yang fi asani taqwim, atau justru pilihannya inilah yang akan menjerebakkan menjadi orang yang asfala safilin. Dua pilihan ini saja. Nah, semuanya ini, pilihan inilah yang akan melegitimasi manusia sebagai makhluk yang terbaik, atau pilihannya sendiri yang akan menjadi orang yang terburuk. Maka di sini ada tafsir illal ladzina amanu, hanyalah orang-orang yang beriman. Artinya yang memilih, yang mendekatkan dirinya kepada Allah berdasarkan beriman, mengimplementasikan wa amilus sholihat, beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka dialah orang-orang yang tidak pernah merugi. Jadi kesimpulannya adalah manusia akan mengalami masa degradasinya, tapi bukan karena Allah, tetapi karena pilihannya sendiri. Maka di sini Allah memakai summa, lafaz summa radadnahu asfala safilin, dan ini sinonim atau sejalan, sinergi dengan surat Wal Asri. Sesungguhnya manusia merugi, yang tidak merugi hanyalah orang yang beriman dan beramal soleh. Dan ini tantangan bagi diri kita. Tidak usah rebutan cover,
tidak usah rebutan dekor, tidak usah proklamir diri sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tetapi dari apapun Anda, alma mater apapun, madhab apapun, tunjukkan bahwa Anda beriman dan beramal soleh. Selesai. Terserah mau dikatakan Syiah, mau dikatakan ingkar sunnah, mau dikatakan apa kek, yang penting beramal soleh. Itulah orang yang selamat, itulah orang yang pantas menyandang predikatnya sebagai makhluk yang fi ahsan taqwim. Insyaallah sampai di sini dulu renungan kita. Kita lanjutkan lain waktu dengan harapan mudah-mudahan Allah betul-betul mencerdaskan kita sehingga legalitas tidak membutakan kita. Betul-betul Allah mencerdaskan kita sehingga proklamir diri tidak membutakan kita, dan kita berusaha untuk menjadi orang yang tepat guna, tepat berpikir, dan tepat untuk mengimplementasikan segala potensi yang Allah sematkan kepada kita. Salah satu indikasinya orang yang tepat dan cerdas bermanfaat bagi manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah